Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Respia Mandasari, NPM 2208260142 dengan blok kardiologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang satu penyakit, yaitu kur pulmonal, yang dimulai dengan definisi, etiologi, patofisiologi, gejala dan tanda klinis, diagnosis, tata laksana, dan prognosis. Pertama, dimulai dengan definisi. Baik, kur pulmonal adalah perubahan struktur dan fungsi ventrikel jantung kanan akibat penyakit primer pada pernapasan. Kemudian untuk etiologinya, etiologi utama itu ada hipertensi pulmonal, etiologi kedua itu ada kur pulmonal akut, kemudian ada kur pulmonal kronik. Kur pulmonal akut itu contohnya emboli paru, kemudian kur pulmonal kronik itu penyakit paru obstruktif, penyakit paru restriktif, penyakit pada pembuluh darah paru, insufiensi paru sentral atau sleep apnea. Kemudian untuk gejala dan tanda klinisnya, itu untuk gejalanya ada sesak napas, hilang kesadaran saat beraktivitas, batuk terus-menerus yang lama dengan mengeluarkan dahak banyak dan nyeri. Kemudian kebiruan pada bibir atau jari tangan. Untuk tandanya itu ada distensi vena jugularis, regurgitasi trikuspid, edem perifer, ictus cordis teraba, kemudian kelainan bunyi jantung, splitting S2, murmur pansistolik trikuspid, dan galop. Kemudian hepatomegali dan asites. Untuk patofisiologinya itu ada yang akut dan kronik. Untuk akut itu akibat emboli paru yang masif, peningkatan resistensi arteri pulmonal secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan kur pulmonal. Kemudian kronik itu akibat perubahan struktur akibat hipertensi pulmonal yaitu hipertrofi atau dilatasi, meningkatkan tekanan arteri dan resistensi pulmonal. Hal ini mengakibatkan usaha jantung memompa darah jika berlangsung terus-menerus akan terjadi hipertrofi, dilatasi, dan berujung gagal ventrikel kanan. Kemudian, untuk diagnosisnya itu ada EKG, hipertrofi ventrikel kanan, defisiasi aksis ke kanan, R atau S rasio lebih dari 1:1, kemudian P pulmonal pada 2. Untuk ekokardiografi, overload tekanan pada ventrikel kanan, dilatasi ventrikel kanan, septum menunjukkan flattening diastolik abnormal. Kemudian radiologinya itu terdapat kardiomegali. Kemudian, untuk tata laksananya, ada yang sportif itu oksigen untuk mempertahankan intake cairan. Kemudian digitalis itu bila disertai gagal jantung kiri atau ada aritmia 0,125 sampai 0,25 mg per hari jika fungsi ginjal normal. Kemudian diuretik bila disertai gagal jantung kanan, hati-hati pemberian berlebihan, alkalosis metabolik, hiperkapni, loop diuretik itu 20-80 mg 2-3 kali per hari. Kemudian flebotomi itu indikasi jika kadar hematokrit yang tinggi untuk menurunkan sampai 50%, 59%. Kemudian untuk prognosisnya, kur pulmonal itu bervariasi, tergantung pada patologi yang mendasarinya. Perkembangan kur pulmonal itu akibat penyakit paru primer biasanya menunjukkan prognosis yang lebih buruk. Mungkin itu saja. Baik, ini referensi yang saya dapat. Terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.